Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Yusuf qal haddatsana Sufyan 'anil A'mash an Abi Dhabiyan an Hudzaifah qal ma tala'ana qaumun qattu illa huqqa 'alaihimul la'nah. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, ia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al-A'mash dari Abu Dhabiyan dari Hudzaifah, ia berkata tidaklah suatu kaum saling melaknat kecuali pantas atas mereka laknat. Tidaklah suatu kaum saling melaknat kecuali pantas atas mereka laknat. Nah, ini hadisnya ayolah ikhwah dari Hudzaifah bin Al-Yaman. Jadi hadis ini mauquf sampai Hudzaifah, tidak marfu' sampai Nabi. Hudzaifah menyatakan tidaklah suatu kaum saling melaknat kecuali pantas atas mereka laknat. Artinya kalau misalkan dalam suatu kaum, suatu komunitas, orangnya saling melaknat satu sama lain, yang satu mendoakan yang lain agar jauhkan dari rahmat Allah, yang ini juga mendoakan agar orang lain jauh dari rahmat Allah, saling melaknat, maka apa akibatnya? Kata Hudzaifah, melainkan pantas atas mereka laknat. Artinya ketika mereka saling mendoakan satu sama lain terkena laknat, doanya akan dikabulkan oleh Allah sehingga akhirnya mereka terkena laknat. Nah, ini bahaya ya. Kita mendoakan orang lain agar tidak dapat rahmat Allah, yang lain juga mendoakan kita agar tidak dapat rahmat Allah, Allah kabulkan. Sehingga akhirnya semuanya kena laknat. Semuanya tidak dapat rahmat Allah. Nah, ini bahaya Bapak ya. Nah, ini makna hadis ini. Insya Allah jelas. Hadis ini tidak sampai Nabi, tapi sampai Hudzaifah bin Al-Yaman, dan maknanya benar. Tidak ada yang salah. Maka pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, pertama yaitu hendaknya kita menjauhi perbuatan suka melaknat, karena itu bukan sifat seorang mukmin. Pertama, kedua itu juga berakibat turunnya laknat Allah kepada kita, ya, turunnya rahmat Allah kepada kita. Namun perlu kita ketahui di sini, maksud tidaklah suatu kaum saling melaknat kecuali turun laknat, kecuali pantas atas mereka laknat. Ini kata para ulama, kalau mereka saling melaknat tanpa alasan yang dibenarkan. Ini mendoakan orang lain, misalnya mendoakan orang lain agar dapat laknat. Padahal misalkan A mendoakan si B supaya tidak dapat rahmat Allah. Padahal B bukan orang yang bermasalah. Lalu B pun mendoakan A misalkan atau C yang lain agar tidak dapat rahmat Allah. Saling melaknat tanpa alasan yang dibenarkan. Ini bisa turun laknat Allah kepada kaum tersebut. Adapun kalau seorang melaknat karena alasan dibenarkan, maka tidak berlaku hadis ini. Maksudnya apa? Contohnya misalkan seorang melaknat saya, lalu saya balas melaknat karena saya tidak pantas dilaknat, maka saya balas melaknat. Maka dalam hal ini enggak termasuk. Seorang mencela saya, lalu saya balas mencelanya dengan balasan yang sama, maka ini tidak termasuk hadis ini. Yang termasuk hadis ini kalau melaknat tanpa alasan benar, yang balas pun tidak benar. Nah, ini baru berlaku hadis ini. Adapun kalau seorang membalas laknat yang diterimanya, balasnya dengan balasan yang serupa, ini tidak mengapa. Bahkan dalam hadis lain disebutkan al-mustabbani maqala fa'alal awal minhuma ma lam ya'tadil mazlum. Dua orang yang saling mencela, termasuk diantara yang saling melaknat ya, maka dosanya ditanggung oleh orang yang memulainya.
selama orang yang dizalimi tidak melampaui batas. Selama orang yang dizalimi tidak melampaui batas. Artinya begini, kalau misalkan ada orang saling mencela, yang A mencela B, dia dulu mulai mencela B. B baru terzalimi kan? B balas A dengan balasan yang sama, maka B tidak dosa, yang dosa tetap A. Selama kata Nabi yang dizalimi tidak melampaui batas. Tapi kalau misalkan A mencela B dengan 1 celaan, B balas dengan 3 celaan, berarti B dosa tidak? Dosa, karena dia membalasnya lebih dari 1. Kalau dia balas 1, A yang masih dosa. Tapi kalau misalkan B balasnya lebih dari 1, maka B pun kena dosa. Nah, begitu pula kalau ada orang melaknat, mendoakan kita agar tidak dapat rahmat Allah. Kalau kita balasnya cuma sekali, kamu juga semoga tidak dapat rahmat Allah, nggak dosa. Kalau yang mulai dia. Tapi kalau kita balasnya semoga Allah memberimu laknat dan juga dikutuk oleh Allah, anakmu begini, udah lebih dari 1, maka kita dapat dosa. Maka hadis ini, Bapak, perlu kita ketahui, ini berlaku kalau saling berlaknat tanpa alasan yang dibenarkan. Nah, itu ya, itu faedah pertama. Faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, dalam hadis ini terdapat isyarat, yaitu hendaknya kaum muslimin saling bersaudara dan menjaga lisan sesama mereka. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.